Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, kami kelompok 12 akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya berikan, perkenalkan, nama saya Susana Najipoka dan kedua teman saya Meltina Paivet dan Wawani Waitau. Pada kali ini, saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang terjadi akibat paparan zat berbahaya di tempat kerja. Saya mengambil penyakit asma. Asma merupakan salah satu penyakit akibat kerja yang cukup sering terjadi, mengingat penyebabnya bisa menyebar di berbagai sektor pekerjaan. Asma yang gejalanya bisa dirasakan secara tiba-tiba biasanya disebabkan oleh bahan-bahan iritan seperti klorin, debu, dan asap. Biasanya penyakit ini menyerang pekerja di industri pengolahan kertas, pekerja konstruksi, dan pemadam kebakaran. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bahaya kerja psikologis bagi para pegawai yang bekerja di kantor. Gangguan psikologis juga bisa terjadi pada para pekerja. Hal yang paling sering menyebabkannya adalah stres akibat perubahan jenis pekerjaan, jadwal, tingkat tanggung jawab, dan perasaan tidak cocok dengan atasan atau rekan kerja. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengatur waktu dengan baik. Siapkan juga porsi waktu untuk beristirahat dan refreshing, sehingga para rekan kerja dan atasan tetap produktif dalam bekerja dan terhindar dari risiko gangguan kesehatan mental. Setiap pekerjaan memiliki risiko kesehatan yang juga disebut bahaya kerja. Oleh karena itu, aturlah waktu dan diri sedemikian rupa agar tempat yang teman-teman bekerja di perkantoran atau di mana saja tempat Anda mencari nafkah tidak malah menjadi sumber penyakit bagi kehidupan sendiri. Penyakit yang paling berisiko pada dokter adalah penyakit COVID-19. Karena dokter yang menangani pasien COVID-19 juga bisa terpapar dalam pekerjaan melayani pasien COVID-19 tersebut, karena dokter juga bisa lalai dalam menggunakan APD dan dokter tersebut bisa pulang ke rumah menularkan ke anggota keluarga yang berada dalam satu rumah. Contohnya salah satu dokter yaitu kisah dokter bedah terinfeksi COVID-19. Dokter Sriwianto, dokter bedah yang di rumah sakit Wonogiri adalah salah satunya bersama anak sematawayangnya. Ia harus merasakan 12 hari masa isolasi. Awal perjuangan hidup dan mati itu terjadi pada tanggal 18 November 2020 saat hasil tes swab ia dan anaknya dinyatakan positif. Sebagai positif, kami segera berangkat ke rumah isolasi di Rumah Sakit Wonogiri di Solo. Terkait gejala yang dialami, Sriwianto menjelaskan berbagai ia dan anaknya di daerah demam dan batuk. Sepanjang perjalanan antara Wonogiri ke Solo, Sriwianto pun terus menggigil. Dan di sini dia akan mendapat telepon juga karena ayah mertuanya juga dokter bedah sedang berada dalam ruangan ICU karena ayah mertuanya juga terpapar COVID-19 dan hasilnya juga positif.
usia ayah mertuanya sudah dibilang 78 tahun. Jadi dari kisah riwayat dokter bedah ini, dia juga menceritakan tentang dia minta tolong kepada semua anggota grup yang ada di dalam HP-nya, termasuk kerabat, keluarga, sahabat, teman, di Facebook maupun di WhatsApp, untuk meminta doa agar dia dan anaknya dan ayah mertuanya sembuh dari COVID-19. Terima kasih.